Masih di ngaji kitab hadis Sunan Ibnu Majah ya. Kita masuk di hadis nomor 485. Babul wudu'i utawi babnya wudu. Mimma dari apa-apa goyarot yang mengubah opo anaru api. Contoh ya mengkonsumsi makanan-makanan yang dimasak. Ya, makanan-makanan yang dimasak. Jadi daging misalnya asalnya merah, dimasak terus jadi coklat kan gitu. Atau sayur-sayuran asalnya seger hijau, dimasak jadi layu kan gitu. Iku hadasana Muhammad bin Sobah, hadasana Sufyan ibnu Uyainah, an Muhammad ibni Amr bani Alqamah, an Abi Salamata bani Abdul Rahman, an Abi Hurairah. Anan Nabiya sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iku kola bersabda siapa Nabi. Tawadhu'u wudulah kalian mimma dari apa-apa goyarot yang mengubah opo anaru api. Seperti sudah dicontohkan itu tadi. Faqala maka berkata sopo Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini ya agak ngentai. Ngentai itu apa ya, nyerekal, protes lah. Atawadhu apakah wudu siapa orang minal hamim dari air panas. Loh, berarti orang itu harus wudu kalau mengkonsumsi air panas. Loh, kan itu diubah api juga. Wong asalnya dingin terus dimasak jadinya panas kan. Kalau sekarang mungkin ya habis minum kopi atau minum teh itu yang anget-anget itu berarti harus wudu itu kalau mau sholat. Jadi dibantah sama Ibnu Abbas. Faqala maka berkata siapa Abi Hurairah lahu kepada Ibnu Abbas. Ya benar akhi, wahai putra dari saudara laki-lakiku. Ini bukan putra dari saudara laki-laki yang sebenarnya. Ini istilahnya ya kalimat sayang atau gimana. Idza sami'ta ketika mendengar kamu an Rasulillah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hadisan pada suatu hadis, fala tatrib maka jangan menjadikan kamu lahu untuk hadis tersebut al-amsal pada beberapa gambaran perumpamaan yang sifatnya itu meremehkan atau membantah ya. Jadi kalau kamu mendengar suatu hadis dari Rasulullah, ya jangan kamu jadikan pada hadis tersebut beberapa gambaran perumpamaan yang sifatnya apa, ngendon-ngendoni atau sifatnya bantah, itu jangan. Tapi hadis ini sendiri pun terbantahkan karena Rasulullah ya pernah makan daging, tentunya kan tidak dimakan mentah itu. Habis itu ya cuma kumur, terus sholat, langsung sholat, nggak wudhu lagi.
Hadasana Harmalatu benu Yahya, hadasana benu Wahbin, akhbarona Yunus benu Yazid, ani beni Syihab, an Urwah, an Aisyah, qolat berkata Aisyah. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawadhu wudulah kalian lima dari apa-apa masat yang menyentuh opo anaru api. Jadi ada riwayat dari Abi Hurairah, juga ada riwayat dari Aisyah. Hadasana Hisam benu Khalidin al-Asraq, hadasana Khalid benu Yazid beni Abi Malikin, an Abi an Anasi beni Malikin, kola berkata dia Abi, ya, Abi atau Yazid bin Abi Malik, bapaknya Khalid. Karena ada sopo Anas iku yadou meletakkan dia Anas yadaihi pada dua tangannya Anas ala udunaihi atas dua telinganya Anas. Wayakulu dan berkata dia Anas summata ditulikan keduanya. Ilam akun jika tidak mendengar aku, ilam akun seandainya tidak ada aku, iku sami itu mendengar aku Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tawadhu wudulah kalian mima dari apa-apa masat yang menyentuh opo anaru api. Itu baik direbus, digoreng atau dibakar. Nah itu. Jadi Anas itu meletakkan dua tangannya atas dua telinganya seraya berkata, dua telingaku itu tuli seandainya aku tidak mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, wudulah kalian dari apa-apa yang disentuh oleh api. Artinya Anas ya mendengar betul, beliau loh tidak tuli. Babur soti utawi babnya kemurahan bidzalika di dalam demikian itu. Jadi boleh umpama enggak wudu lagi setelah mengkonsumsi makanan yang dimasak. Hadasana Abu Bakri benu Abi Saibata, hadasana Abul Ahwas, an Simak beni Harbin, an Ikrimata, an ibni Abbas, qala berkata Ibnu Abbas. Akala memakan mengkonsumsi ya, sapa an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam katifan pada sampil kambing. Sampil kambing. Ya, sampil itu ya ini sampai ini tulang belikatnya ini, sampil kambing. Tuma kemudian masaha mengusap siapa Nabi yadaihi pada dua tangannya Nabi bimiskin dengan menggunakan lap. Ya, miskin itu ya lap. Jadi suatu kain atau pakaian dari bulu yang tebal itu miskin. Jadi istilahnya lap lah, lap untuk membersihkan tangannya itu. Karena yang ada opolap tahtahu di bawahnya Nabi. Tuma kemudian koma berdiri siapa Nabi ilas sholati pada sholat. Pasola maka sholat siapa Nabi. Jadi tidak wudhu dulu. Karena sebelum makan kan sudah wudhu. Habis wudhu itu makan daging sampil kambing itu, kemudian dilapi tangannya, kemudian sholat gitu aja. Jadi tidak perlu wudhu lagi.
Hadasana Muhammad bin Sobah akhbarona Sufyan bin Uyainata an Muhammad bin Munkadir wa Amri bin Dinar wa Abdillah bin Muhammad bin Akil an Jabir bin Abdillah qala berkata Jabir, akala makan sopo an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin dan Abu Bakar wa Umaru dan Umar khubzan pada roti. Roti ini kalau sekarang kan di open ya. Walahman dan daging. Walam yatawaddu'u dan tidak wudhu mereka. Jadi tidak wudhu langsung sholat karena sebelum makan itu sudah wudhu. Hadasana Abdurrahman bin Ibrahim ad-Dimaski, hadasana Walid bin Muslim, hadasana Auza'i, hadasana Zuhri, qala berkata Zuhri, hadortu menghadiri aku asa al-Walid pada makan malamnya Walid, au Abdul Malik atau Abdul Malik. Palama hadorat maka ketika datang opo as-sholatu sholat, kumtu maka berdiri aku li atawaddoa agar wudhu aku. Dimakan bersama itu di tempatnya Walid atau Abdul Malik. Setelah sholat tiba aku berdiri pengen wudhu. Fakola maka berkata sopo Ja'faru bin Amr bin Umayyah, ashadu bersaksi aku ala abi atas bapakku. Bapaknya Ja'far yaitu Amr bin Umayyah. Anahu sesungguhnya bapak iku sahida bersaksi dia ala Rasulillah atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anahu sesungguhnya Rasul iku akala memakan siapa Rasul to'aman pada suatu makanan. Mimma dari apa-apa goyarot yang mengubah opo anaru api. Tuma sholat kemudian sholat siapa Rasul walam yatawadok dan tidak wudhu lagi siapa Rasul. Wakola dan berkata sopo Aliyu bin Abdillah bin Abbas, wa ana dan aku iku ashadu bersaksi aku ala abi atas bapakku bimisli dalika dengan semisal demikian itu. Ya bapaknya Ali ya Abdullah bin Abbas itu. Hadasana Muhammad bin Sobah, hadasana Hatim bin Ismail, an Ja'far bin Muhammad, an Abi an Ali bin Husain, an Zainabah binti Ummi Salamah, an Ummi Salamah. Qalat berkata Ummu Salamah, utiya diberi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikatifi satin pada sampil kambing. Sampil kambing. Fa'akala maka makan siapa Rasul minhu dari katifi satin. Wasola dan sholat siapa Rasul walam yamasa dan tidak menyentuh siapa Rasul ma'an pada air. Artinya tidak wudhu lagi. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata, hadasana Ali bin Mushir, an Yahya bin Sa'id, an Busairi bin Basarin, akhbarona Suwaid bin Nu'man al-Ansori. Anahum sesungguhnya mereka iku khoroju, keluar mereka ma'a Rasulillah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam ila Khoibaro pada tanah Khoibar. Kata sehingga idakanu ketika ada mereka iku bisohba di tanah sohba, di tanah sohba, jadi tempat yang sudah dekat dengan Khoibar. Maka sholat siapa Rasul al-asro pada asar. Tsumma da'a kemudian minta siapa Rasul bi'at imatin terhadap atau pada makanan, ya, beberapa makanan. Ini makanan yang ada ini dikeluarkan apapun jenisnya. Falam yukta maka tidak diberi siapa Rasul ila kecuali bisawik, dengan sawik. Sawik itu ya makanan yang dimasak.
Jadi semacam tepung yang dimasak sehingga jadi bubur itu sawik. Fa'akalu makan mereka, wasaribu dan minum mereka. Mereka makan, minum. Ini konteksnya kan soal dimasak atau tidak dimasak. Nah, kalau sawik itu pasti dimasak. Tumada'a kemudian minta siapa Rasul bimain pada air. Pamat madho maka berkumur siapa Rasul pahu pada mulutnya Rasul. Tuma koma kemudian berdiri siapa Rasul, pasola maka sholat siapa Rasul bina dengan kami, artinya ngimami al maghribah pada sholat maghrib. Jadi habis asar makan-makan ya minum, umur gitu aja langsung sholat. Atasana Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Sawarib, tasana Abdul Aziz bin Mukhtar, tasana Suhailun an Abi Hurairah, ana Rasulullah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku akala makan siapa Rasul katifasatin pada sampil kambing. Pamat madho maka berkumur siapa Rasul wagosala dan membasuh dia Rasul yadahi pada dua tangannya. Wasola dan sholat siapa Rasul. Jadi tidak wudu lagi. Babu maja'a utawi bab apa-apa yang datang opoma fil wudu dari wudu min luhumil ibil dari mengkonsumsi daging unta. Jadi kalau yang dikonsumsi itu daging unta, nah itu wudu lagi kalau pengen sholat. Atasana Abu Bakri bin Abi Saibata, atasana Abdullah bin Idris wa Abu Muawiyah kola berkata keduanya. Atasanal A'mas an Abdillah bin Abdillah an Abdurrahman bin Abi Laila anil Barok bin Azib kola berkata Barok bin Azib. Suila ditanya sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wudu dari wudu min luhumil ibil dari daging unta. Pakola maka bersabda siapa Rasul tawadhu wudulah kalian minha dari daging unta, artinya mengkonsumsi daging unta. Atasana Muhammad bin Basarin, atasana Abdurrahman bin Mahdiyin, atasana Zaidah wa Israel an As'ath ibni Abi Tha'tha an Ja'far ibni Abi Saur an Jabir ibni Samurah qala berkata Jabir, amarona perintahna pada kami sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natawaddoa agar wudu kami min luhumil ibil dari daging unta, wala natawaddoa dan tidak wudu kami an luhumil ghanam dari daging kambing. Nah ini ya, jadi kalau yang dikonsumsi daging kambing tidak usah wudu lagi. Kalau yang dikonsumsi daging unta ya silahkan wudu lagi. Atasana Abu Ishaq Al-Harawi Ibrahim bin Abdillah bin Hatim, tasana Abbad bin Awam an Hajjaj an Abdillah bin Abdillah maula Bani Hasim. Wakana dan ada dia Abdillah bin Abdillah iku sikotan bisa dipercaya. Wakana dan ada sopo al-hakamu hakam iku yakhudhu mengambil hadis, mengambil ilmu anhu dari Abdillah. Jadi hakam pun mengambil ilmu dari Abdillah itu. Atasana bercerita pada kami Abdillah sopo Abdurrahman bin Abi Laila an Usaid bin Hudairin kola berkata Usaid. Kola bersabda sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tatawaddu jangan wudu kalian min albanil ghanam dari susu-susunya kambing. Wa tawaddu dan wudulah kalian min albanil ibil dari susu-susunya unta. Jadi baik daging maupun susu, kalau itu unta ya wudu lagi. Kalau daging kambing atau susu kambing ya, nggak usah wudu lagi, nggak apa-apa. Atasana Muhammad bin Yahya, atasana Yazid bin Abdi Rabbih,
Hadasana Baqiyatu an Khalid bin Yazid bin Umar bin Hubairah Al-Fazari an Atha ibni Sa'ib qala berkata Atha, Sami itu mendengar aku Muharibah pada Muharib bin Abithar qala berkata Muharib, Sami itu mendengar aku Abdullah ibn Umar yaqulu berkata Abdullah, Sami itu mendengar aku Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda Rasul, tawadhu wudulah kalian min luhumil ibil dari daging onta, wala tawadhu dan jangan wudu kalian min luhumil ghanam dari dagingnya kambing. Ini jangan wudu itu bukan kok larangan mutlak ya, enggak. Kalau Anda pengen wudu lagi ya silahkan. Intinya umpama tidak wudu ya tidak wudu lagi, maksudnya itu ya tetap sah sholatnya. Wa tawadhu dan wudulah kalian min albanil ibil dari susu onta. Wala tawadhu dan jangan wudu kalian min albanil ghanam dari susunya kambing. Wasalu dan sholatlah kalian min marobidil ghanam fi marobidil ghanam di dalam kandang kambing. Di situ barokah ya, barokah. Wala tusallu dan jangan sholat kalian fi ma'a tinil ibil di dalam kandang onta. Itu bahaya, nanti kena tendang ontanya itu ya masalah itu nanti. Jadi khawatirnya ya kena tendangnya onta itu malah bahaya. Jadi tempatnya kambing itu ya berarti ya suci. Nah, boleh digunakan untuk sholat. Lah hal-hal semacam ini karena memang belum begitu banyak masjid, ya. Belum begitu banyak masjid waktu itu. Kalau ya awal-awal anulah hijrahnya Nabi ke Madinah. Kalau sudah ada masjid ya sholat di masjid aja. Babul matma doti utawi babnya berkumur minsur bil laban dari minum susu. Karena ya ada rasa-rasa peliket. Kalau orang Jawa bilang yiyit. Iku hadasana Abdurrahman bin Ibrahima ad-Dimaski, dasana Al-Walid bin Muslimin, dasana Al-Auza'iyu, Ani Zuhriyi, An Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah, Ani bin Abbasin, Anan Nabiya, sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iku kala bersabda Nabi, Matmidu berkumurlah kalian, minal labani dari susu. Fa'ina maka sesungguhnya lahu iku bagi susu tasaman yiyit atau ya peliket. Jadi rasa lemak itu loh, rasa lemak. Jadi minum susu tidak membatalkan wudhu. Cuma kalau mau sholat ya silahkan berkumur untuk menghilangkan rasa-rasa susunya itu. Atasana Abu Bakri bin Abi Saibata, atasana Khalid bin Mahlatin, an Musa bin Ya'qub, atasani Abu Ubaidata bin Abdillah bin Zam'ah an Abi an Umi Salamata, zaujin Nabi, istrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qalat berkata Ummu Salamah, qala bersabda sapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, idza saribtum ketika minum kalian alabana pada susu, famat midu maka berkumurlah kalian.
Fa'ina maka sesungguhnya lahu iku bagi susu opo dasaman rasa lemak, atau yaitu tadi rasa yiyit atau peliket-peliket di mulut itu kan. Itu. Lah ini ya berlaku untuk minuman-minuman lain yang beraneka ragam di zaman sekarang gitu kan. Kalau dulu di zaman Nabi eh, minuman yang ada rasa lemak itu ya cuma susu itu. Ya, kalau sekarang minuman kan mau macam-macam. Ya, tidak membatalkan wudhu, tapi ya kalau mau sholat dibersihkan dulu. Ya, biar sholatnya lebih khusyuk. Hadasana Abu Mus'abin, dasana Abdul Muhaimin, Banu Abbasi, Bani Sahli, Bani Sa'din, As-Sa'idi. An Abih, An Jadih. Jadi An Abih dari bapaknya, An Jadih dari kakeknya. Ana Rasulullah sesungguhnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam iku kola bersabda siapa Rasul. Matmidu berkumurlah kalian minal labani dari susu. Fa'ina maka sesungguhnya iku lahu bagi susu opo dasaman rasa lemak. Hadasana Ishaku benu Ibrahim Asawak, dasana Abdohak benu Mahlatin, hadasana Zam'atu benu Solihin, Ani beni Sihab, An Anasi beni Malikin, kola berkata Anas. Alaba memerah susu itu, memerah. Sapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satan pada kambing. Pasariba maka minum siapa Rasul min labaniha dari susunya kambing. Tumata'a kemudian minta siapa Rasul bimain pada air. Pamat madho maka berkumur sapa Rasul pahu pada mulutnya Rasul. Waqala dan bersabda siapa Rasul, ina sesungguhnya lahu iku bagi susu opo dasaman rasa lemak. Babul wudhu'i utawi babnya wudhu, minal kubelati dari mencium, ya, atau mengecup istrinya. Ya. Iku hadasana Abu Bakri benu Abi Saibata wa Aliyu benu Muhammadin kola berkata keduanya. Hadasana Waqi'un hadasanal A'masu an Habib beni Abi Sabit an Urwata beni Zubair an Aisyata ana Rasulullah sesungguhnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam iku qabbala mencium siapa Rasul ba'dha nisaihi pada sebagian istri-istrinya Rasul. Tuma koroja kemudian keluar siapa Rasul ila sholati pada sholat. Keluar ke masjid untuk sholat. Walam yatawadok dan tidak wudhu siapa Rasul. Fakultu maka berkata aku Urwah. Mahia tidak ada utawi sebagian istri. Ila kecuali anti ya kamu. Alah paling sebagian istri yang jenengan maksud itu yang kau sendiri. Nah, Fadohikat maka tertawa siapa Aisyah. Ya. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata, hadasana Muhammad bin Fudailin, an Hajjaj, an Amr bin Su'aibin, an Zainab As-Sahmiyah, an Aisyata, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam iku karena ada siapa Rasul, iku yatawaddu'u wudhu siapa Rasul. Tuma kemudian yukabilu mencium siapa Rasul. Wa yusoli dan sholat siapa Rasul, wala yatawaddu'u dan tidak wudhu. Wudhu lagi siapa Rasul. Wala yatawaddu'u dan tidak wudhu lagi siapa Rasul. Warubama dan kadang-kadang atau seringkali fa'alahu mengerjakan sapa Rasul pada kelakuan bi terhadapku. Ya seringkali yang dicium itu aku. Babul wudhu'i utawi babnya wudhu.
minal matyi dari matyi. Matyi itu ya cairan yang bukan sperma, bukan sperma. Lah keluarnya itu kalau ada rangsangan gitu lah. Misalnya ya di jalan lihat perempuan cantik gitu, nah, tahu-tahu celananya basah dan keluarnya itu tidak terasa, itu matyi. Jadi keluarnya tidak terasa, terus ya tahu-tahu celananya basah. Gitu aja. Hatasana Abu Bakri bin Abi Saibata, hatasana Husaimun an Yazid bani Abi Ziyadin an Abdurrahman bin Abi Laila an Aliyin, qala berkata Ali. Su'ila ditanya sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tanya itu ya Ali sendiri, nyuruh orang. Anil matyi, tentang matyi. Jadi Ali itu kan termasuk pria yang banyak matyinya. Mau tanya ke Rasulullah langsung malu, nyuruh orang. Faqala, maka bersabda siapa Rasul, fihi ikut di dalam matyi al wudu utawi wudu. Wa fil maniyi, dan ikut di dalam sperma. Kalau sperma ini ya keluarnya terasa nikmatnya. Dan ini lebih kental. Al ghuslu utawi mandi. Nah, itu. Jadi kalau soal matyi itu saja ya cukup wudhu saja, tidak perlu mandi junub. Tapi matyi ini hukumnya najis. Kalau mani itu tidak najis. Hatasana Muhammad bin Basarin, hatasana Utsman bin Umar, hatasana Malik bin Anas, an Salim Abi Nadir, an Sulaiman bin Basarin, anil Miqdad bin Aswad, anahu sesungguhnya Miqdad iku sa'ala bertanya dia Miqdad an-Nabiya pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Miqdad itu yang nyuruh ya Ali itu tanya kepada Rasulullah. Ani rajuli, tentang seorang laki-laki yatnu yang mendekat, ya, yang mendekat dia rajul minim ro'atihi dari istrinya rajul. Jadi mendekat saja enggak sampai jima, jadi enggak sampai melakukan hubungan badan. Kemudian keluar itu yang namanya madhi itu. Wala yunzil, dan tidak mengeluarkan sperma dia rajul, tidak mengeluarkan sperma. Qala, bersabda siapa Nabi, idza wajada, ketika menjumpai sapa ahadukum, salah satu kalian, dalika pada demikian itu, falyandoh, maka supaya menyiram dia ahadukum farjahu pada kemaluannya, yakni menghendaki siapa Nabi yaksilhu supaya membasuh siapa ahadukum hu pada kemaluan, karena memang najis. Atau lafadznya liyak silhu, agar membasuh dia ahadukum, hu pada kemaluan. Wayatawaddo, dan supaya wudhu dia ahadukum, cukup wudhu saja, tidak perlu mandi jenabat.